Sebenarnya saya kalau ngobrol di depan umum tak biasa. Saya bisa ngomong lancar itu kalau berdua bertiga itu lancar, kelihatan pinter. Anggap saja kita berempat, Mas. Tapi kalau di depan orang banyak ini nggak saya coba lah. Jadi pertama-tama saya mengenal seni lukis itu sebenarnya awalnya dari kota Kudus ya. Saya di sana itu merantau sebenarnya. Saya ya di sana menjadi marbot pengurus masjid Kudus. Saya nggak tahu kenapa ditarik sama anak-anak muda Kudus ya. Saya gabung di sana selama setahun. Di situ saya kenal pelukis namanya Kak Yis yang Priwoan itu. Kak Yis sama Kak E itu dua-duanya seniman dan masih sudah tua tapi masih bujang. Nah, Kak Yis ini ternyata dulu teman akrab sama Arifin Sinur yang dulu orang terkenal jadi sutradara di Jakarta ya. Tapi dia pilih tinggal di kampung karena punya penyakit cek apa jantung ya. Saya kenal sama beliau, saya banyak diajarin tentang melukis. Tapi saya nggak suka sama karyanya karena abstrak ya. Saya nggak tahu. Singkat cerita saya setahun pulang kampung. Pulang kampung ini nggak ada niatan merantau lagi, tapi tiba-tiba ada yang mengajak ke Jakarta. Ke Jakarta juga nggak ada nanti jadi apa, nggak ada cita-cita, cuma gaya-gayaan aja. Kalau orang habis merantau Jakarta kan tuh gaya pakai celana Cina. Tapi setelah nyampe sini tuh saya diajak ke rumah namanya Pak Budi. Saya tiba-tiba dimarahi. Kenapa kamu kesini? Saya bingung. Kok gak kenal sama aku? Ya, ternyata yang bawa saya itu namanya Pak Abdullah itu bawa surat titipan dari kampung suruh ngasih Pak Budi. Nah, Pak Budi itu dia jadi pangkatnya Brigadir Jenderal, tinggalnya di komplek Akabri daerah Manggarai situ. Saya dimarahin, oh, kamu nggak sekolah kok ke Jakarta, mau ke siapa katanya. Ternyata itu katanya masih Pak D, cuman saya nggak tahu masih Pak D. Jadi yang titip surat itu mbah dari kampung. Nah, saya di situ nggak boleh bantu-bantu di belakang, tugas saya nyuci mobil karena mobilnya banyak ya. Nah, di situ terus karena dia jenderal ya, anak buahnya banyak ya, saya disuruh bantuin namanya Pak Arus Risalah itu. Dia seorang intelijen ya, tekap. Kalau tiap malam saya diajak begadang zaman Petrus kan dulu ya, dia diajak nemenin dia. Nah, sisa-sisa preman yang di Jakarta itu dibersihkan sama dia. Cuma kalau seniman yang minum-minum itu enggak dia. Ini polisi hanya nyari preman-preman yang suka mengganggu masyarakat. Itu singkat itu aja dulu. Karena panjang banget kalau diceritain. Berarti apakah saat masuk ke pasar seni itu Bapak sudah mulai kayak, oh saya sepertinya ingin menjadi seniman dan ingin melukis begitu? Itu adanya sejak kapan? Oh, itu saya tidak ada pikiran kira-kira akan jadi pelukis, nggak mungkin lah. Saya seorang otodidak, nggak ada background apa-apa. Itu nggak ada di hati. Saya hanya seneng aja gabung sama seniman pakaiannya begini. Saya ikut-ikutan pakainya. Gue bangga walaupun saya bukan seniman waktu itu ya. Terus setelah saya kan kabur dari Pak Budi itu. Saya di pasar seni cuman di blok taman karena saya harus bisa
bisa hidup, harus punya uang kan gitu. Nggak mungkin saya ikut pelukis. Saya anggap pelukis itu bukan kerjaan. Pelukis patung itu bukan kerjaan, itu apa, orang main-main lah. Yang saya anggap kerjaan itu ya kerjaan bangunan, kerja kasar-kasar itu. Nah, saya ikut di tukang taman. Dulu ada, kira-kira ada 20 kapling ya, itu dibuat stand taman di pinggiran pasar sini Ancol. Dulu di situ ada sanggarnya Udi Sikar ya. Nah, untuk belajar musik di sana itu dikelilingi taman. Saya di situ nongkrong di situ. Cuman kalau malam saya di pasar sini, di tempat lukisan. Kalau siang saya ikut bantu mereka, ya dapat duit lah, ikut pemborong-pemborong itu. Di situ di samping saya gang satunya itu ternyata ada tempat ngumpul-ngumpul seniman. Kadang ramai, kadang sepi. Rumah itu sering kosong. Terus ada salah satu mampir ke tempat saya, kos-kosan saya, kok banyak lukisan potret-potret. Mas gabung di belakang sana. Ternyata itu, nah di situ saya baru kenal yang namanya Ardiono, ya, orang SMSR, kenal Bu Titis Jabarudin, kenal Pak Bramasto. Ternyata di situ orang-orang sanggar, tapi di situ dijadikan pos ya, pos saja. Itu ramainya kalau setahun sekali, karena orang-orang sanggar bambu ini punya langganan sama pemerintah, selalu membuat job mobil hias. Setiap 17 Agustus itu tampil di taman ini, di jalan-jalan raya itu semua kerjaan orang-orang senior asli dulu. Nah, saya di situ dilibatkan sebagai pembantu. Di situ pula saya banyak diajari tentang melukis yang benar. Saya bahkan saking akrabnya sampai dimarahi, ya, dimarahi. Kalau kamu nggak mau belajar melukis, saya disuruh pergi, karena tiap hari saya harus disuruh setor sketsa itu sebanyak 20 biji. Saya nggak setor, saya bandel ya, dimarahin. Akhirnya saya ngikutin dia, harus setor terus. Itu lama sekali itu di pengadegan, tapi nggak diajarin cara mengaduk cat, nggak boleh dulu itu selama 6 bulan. Disuruh seket aja sampai pengen muntah. Nah, akhirnya lama-lama sampai ke taraf belajar campur warna cat. Nah, kita nggak boleh pakai warna yang lain kecuali warna kuning, biru, merah. Itu warna dasar, warna primer. Nah, di situ kita mengubah terus apa namanya. Nah, di situ pula waktu itu ada Mas Hardi Topeng, itu pelukis Ancol. Waktu itu dia kalau di pengadegan itu dia paling muda. Dia termasuk disuruh sama senior, suruh beli paku, lem itu. Saya boncengin pakai sepeda, dulu belum ada motor. Maka singkat cerita, ketika saya masuk Ancol, dia kaget. Mas Hardi ini, dia senior paling sekenin di Ancol. Pas kita diterima sebagai pelukis transit, ngumpul, lihat saya kaget, loh, kok kowe Dul? Wah, nek ngerti kowe ora tak tompo lho. Banyak bisa saya ceritakan, mungkin nggak sebanyak kayak Mas Nanda ya. Sebetulnya itu saya dulu itu tertarik ke musik sebetulnya. Setelah saya zaman SMA lah ya, akhir-akhir SMA itu udah mulai ngeband, terus selesai SMA maunya ke IKJ ya, IKJ orang tua nggak dukung, akhirnya
akhirnya melayang-layang lah, nggak jelas karena nggak ada hubungan. Akhirnya kuliah kuliah selesai, melayang-layang lagi. Akhirnya entah gimana larinya ke pasar seni juga gitu kan, karena banyak kenal juga teman-teman pasar seni, jadi seolah-olah itu habitat saya gitu kan. Sampai akhirnya memang saya sedikit banyak membantu orang tua kalau di saat beliau mau pameran, itu biasanya saya membantu beliau, jadi ada sedikit yang saya pahami. Akhirnya waktu di awalnya dari corona tahun 2021 ya, 2021 akhirnya saya isolasi mandiri di pasar seni. Itu sepi kan, jadi saya juga nggak pulang karena saya pikir mungkin bahaya bagi keluarga saya isolasi mandiri. Dan di situ saya mulai lebih kepekaan mungkin sebagai manusiawi ya, di saat kita menghadapi masalah pikiran kita lebih vertikal. Jadi banyak belajar dari kesunyian di pasar seni, sampai akhirnya saya memutuskan kalau hidup saya itu berdasarkan petunjuk gitu kan, dan petunjuk yang ada di situ ya saya harus berkarya dengan apa yang saya bisa saat ini gitu kan. Dan tempat, lingkungan, kawan mendukung, akhirnya itu yang saya jalani. Akhirnya saya diterima sama teman-teman di pasar seni, dan saya yakin bahwa ya petunjuk itu yang harus kita jalani gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet juga ngejalanin hidup gitu kan. Akhirnya ya udah terjadi sampai saat ini. Secara teknik kan proses pengkaryaan Mas Jagung ini lebih ke seni pahat atau patung ya. Kenapa sih Mas awalnya bisa memilih ketertarikan akan teknik tersebut gitu? Gini, awalnya waktu membantu orang tua saya tidak begitu peka ya. Sebetulnya ini hanya murni pekerjaan atau lebih gitu kan. Tapi setelah saya berkecimpung lebih dalam, saya menjalaninya sendiri, mungkin seperti yang dikatakan Michelangelo gitu. Apa kata beliau bahwa mengerjakan patung, kita mengikis sesuatu yang tidak diperlukan untuk menjadikan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah gitu kan. Saya mulai tertarik dari situ, dan banyak opini bahwa media berkesenian itu kan menjadi media rekreasi, media meditasi, media berapa macam media gitu kan. Dan itu benar gitu kan. Akhirnya saya menjalaninya justru prosesinya yang menarik menurut saya daripada ininya ya, hasilnya menurut saya. Kalau hasil kan karena kepekaan estetika kita ya. Prosesinya sangat mengena, baik apa yang saya rasakan, konektivitas antara kehidupan dengan apa yang saya jalankan kan.
itu lebih menarik menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar berkarya untuk pekerjaan, gitu kan, untuk mencari uang, tok, gitu kan, ya. Terus apa indahnya, apa nikmatnya? Gitu kan. Yang menarik di situ sebetulnya. Berarti memang ada rasa kepuasan tersendiri ketika mendalami sebuah teknik atau misalkan ketika memulai suatu karya gitu ya Mas. Oh, wah, berarti seniman kayaknya susah. Akhirnya lama-lama saya di situ akhirnya lulus. Nah itu saya disinggung dengan senior saya. Dulu kalau saya masuk Ancol, ada senior saya takut, mendek-mendek. Kalau ketahuan suruh ngangkat. Oh, kadang-kadang saya itu yang sering diomelin oleh Pak Narso BA. Dia dosen tembaga. Itu teman saya juga. Dia ngomelin tapi mendidik. Dengan Kang Sri yang patung itu. Nah itu katanya anak desa tapi rezeki kota. Karena apa? Karya saya itu dulu ya, wah kalau bisa bilang 3 juta langsung dibeli 3 juta karena nggak ada saingan. Itu kalau saya di Ancol itu dalam 1 tahun itu ada seleksi, pertama 3 bulan, kedua 6 bulan, 3 baru 1 tahun baru bisa pameran di galeri pasar seni. Kalau belum 1 tahun nggak bisa, karena di sana seleksinya ketat. Jadi di sana itu bermacam-macam orang yang pengen jadi seniman, walaupun dari UI, Trisakti, Jayabaya. Jadi itu pendidikan akhir seni rupa di pasar seni dulu. Nah itu makanya di sana ya untuk proses cara supaya seniman yang hebat. Makanya dulu dari mana pasar seni? Jempol. Nah karena benar-benar dididik senimannya di pasar seni, nggak sembarangan. Nah itu karena di pasar seni itu ada senior dan junior, jadi nggak bebas. Melukis seperti kayak mereka dan lagu. Nah, setiap pameran pasti lagu, dan saya sempat dijuluki sama kalangan pelukis Handoyo Arifin. Nah, itu lama banget. Lama-lama saya risih dengan sebutan itu. Walaupun lukisan gampang terjual waktu itu, tapi saya lama-lama dengan suara-suara yang semakin meluas Handoyo Arifin itu, saya lama-lama nggak tahan itu sebutan itu. Nah, bahkan dulu pernah kita ngumpul rame-rame sama teman-teman kelompoknya di Suwandi, ada Oji Wirungan. Saya pernah habis dikata-katain namanya almarhum Oji Linungan itu ya. Handoyo, kamu ini jadi gerbongnya Arifin. Nah, waduh, saya langsung itu pukulan, tapi sekaligus bisa merubah saya. Nggak tahu kenapa dulu saya lancar aja menjawab itu. Dan setelah itu saya akrab sama almarhum Oji Wirungan. Karena jawaban saya itu jujur waktu itu. Terus akhirnya saya berusaha merubah gaya itu tahun 2007. Itu saya mengalami stres. Selama 3 bulan saya nggak bisa melukis, nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya saya putuskan kembali awal lagi, ke realis lagi, hingga akhirnya menemukan gaya seperti ini. Karena kebetulan gaya yang lama sudah mulai berkurang ya. Untuk jualan itu semakin sulit. Saya alih ke karya ini juga lama, orang nggak mau koleksi, karena saya lebih suka Handoyo yang dulu katanya. Saya tetap bersikeras di sini karena di sini saya merasa dapat sendiri style yang ini ya. Saya tekuni lama-lama ya dapat pembeli juga. Terus kalau disuruh menceritakan karya ini, sebenarnya ceritanya sama sih, deformatif ya, membentuk
anatomi. Tetapi saya ada niatan suatu saat saya akan mengawinkan gaya yang lama dengan gaya yang sekarang ini. Kalau boleh tahu yang lama apa Mas tuh gayanya? Tebal-tebal, saya pakai gaya itu drag stroke yang spontanitas, melukisnya cepat. Tapi harus cat minyak, kalau akrilik nggak mungkin, pencapaiannya nggak bisa. Baik. Oke, mungkin sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Siapa tahu Iya, tadi beliau bercerita langsung bikin sendal, bikin sepatu. Nah, teknik dasar Bang Makromi itu belajar sama siapa? Apa di SD, apa kemudian pencapaiannya sampai yang sekarang saya itu sampai ke jelimet itu apakah belajar sendiri atau ada referensi khusus gitu ya? Karena sangat luar biasa loh Bang Makromi itu, sampai bikin besar banget. Waktu itu saya lihat dinosaurus dan lain-lain itu konstruksinya seperti apa, karena sepertinya saya lihat Bang Makromi itu kayak ngalir aja gitu, nggak dibuat sketch dulu. Kalau hari kan biasa sketch gini, kalau saya lihat proses itu kayak ngalir aja, jalan sendiri kayak komputer lah. Nah itu gimana prosesnya? Kemudian untuk Mas Jagung, muter-muteran Jepang sih. apa sih pencapaian yang ingin dicapai ke depan dengan membuat patung yang sekarang, juga nanti kira-kira ke depan itu akan seperti apa? Kemudian Mas Handoyo, saya lihat sangat puitis, Indonesia banget, ya. Indonesia banget karakternya. Walaupun itu sentuhan warna itu sangat modern tapi mistis. Apakah itu ketika melukis itu ada perlindungan khusus? Warnanya agak minimalis tapi rame gitu, tapi hening, itu di situ campur aduk. Saya ketika melihat ini karyanya Mas Ando itu, saya kalau itu kayak masuk ke dunia lain. Terima kasih Mas Ando, terima kasih Pak Bima. Teman-teman yang lain, semoga dengan tekunnya kita berkarya, kita mendapatkan kejutan-kejutan, entah itu apa, dan berguna buat kita pribadi maupun masyarakat. Itu aja sebetulnya. wow, bijaksana sekali Mas. Dan pertanyaan terakhir dari Mas Kembang Sepatu ditujukan kepada Mas Handoyo. Sebelum memulainya proses berkarya, adakah proses renungan-renungan khusus yang dilakukan hingga menghasilkan karya yang begitu luar biasa? Begitu Mas. Ya, saya setelah menemukan gaya yang sekarang ini, tentu saya pernah memutuskan, saya pernah baca ya, akhirnya saya putuskan. Saya pernah membaca bahwa orang-orang menjadi besar, menjadi penulis, menjadi pelukis besar itu ternyata dia awali dari kesendirian. Nah, di situ saya juga akhirnya pelajari. Itu saya terapkan sudah 5 tahun yang lalu. Saya memang tadi Mas Batik bilang Mas Chandra ini ada kekurangannya ini, harus banyak bergaul biar bertambah teman. Nah, ya saya terima kasih itu usulan baik. Tapi memang saya sudah sejak 5 tahun yang lalu saya sudah mengalami, kalau bahasa Islamnya itu ujlah. Saya mengurangi keramaian, saya mundur. Sengaja saya memang sudah lama nggak bergaul sama teman-teman. Karena saya ingin menciptakan sesuatu yang supaya nggak sama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Makanya dengan begitu saya harus banyak di tempat menyendiri, maksudnya menyendiri, supaya bukan berarti saya melupakan teman-teman, saya tetap kontak-kontakan lewat Facebook apa segala macam.
tapi tetap datang ke tempat pameran juga kalau dianggap ini perlu ke nasional atau apa. Tapi mungkin karena juga umur ya, saya kurangin waktu-waktu yang kira-kira nggak bermanfaat itu. Kalau misalnya nonton pameran ya selesai ini ya pulang lagi gitu, nggak sampai, nggak kayak dulu ngobrol sampai pagi asik gitu ya. Memang sudah saatnya seperti itu. Terus kalau cerita tentang apa ya, perjalanan melukis ini, memang saya berbeda dengan Mas Fadik ya. Kalau Mas Fadik dulu kan banyak heroik, banyak tantangan, tapi ujung-ujungnya haru ya, mengharukan. Tapi kalau saya sebaliknya, saya berjalan sebagai pelukis ini banyak stigma-stigma yang sebenarnya harus saya tutup-tutupin. Tapi pelukis memang harus jujur katanya. Jadi saya tutup-tutupin, kayak saya cerita tadi, saya harus gabung kayak bantu polisi itu kan sebenarnya nggak perlu itu ceritain, tapi itu kan sejarah ya, Pengalaman ya Mas. ya. Terus Mas kembang sepatu tadi tanya apa, saya lupa ya, bisa diulangi Mas. Ini Mas, perenungan-perenungan sebelum memulainya proses berkarya. Adakah perenungan khusus? Perenungan itu pasti. Yang jelas tidak lepas dari memori ya. Memori waktu kecil, waktu masih di kampung. Lukisan saya selalu menampilkan kain ya, selendang, kayak Jawa pakai kunde. Itu memang kalau di Jawa dulu itu, kalau kita bangun pagi buka pintu selalu melihat orang pakai kunde, pakai selendang, itu anak, ya kan, yang suaminya bawa pacul. Itu hampir setiap hari kita, karena kita ada di situ, kita bercampur dengan masyarakat di tengah-tengah itu, sehingga mempengaruhi di dalam karya. Nah, tapi setelah berkarya ini, saya ada tuntutan untuk bagaimana melukis agak modern. Nah, misalnya kalau dulu saya nggak realis, kalau petani harus bawa pacul, harus ada gunung, harus ada sawah, pohon pisang, ayam. Nah, di sini saya udah nggak perlu lagi seperti itu, karena saya hanya memilih yang saya anggap penting, yang itu dulu saya pernah alami, nggak perlu saya lukis misalnya terlalu ramai ya. Nanti aku akan kembali ke awal lagi kalau gambar realis komplit gitu. Nah, untuk mencapai ini juga butuh perenungan memang. Oh ini nggak perlu, ini perlu, ini ditonjolkan, ini agak samar gitu. Terima kasih. Karena sudah 10 tahun lebih antara seniman dan manajemen itu nggak sejalan. Itu dimulai dari Pak Bogam menjadi manajer. Disitulah hancuran-hancuran bahasa seni Ancol. Nah, di situ pula senior-senior dibuang, termasuk Mas Fadik itu, dikeluarin semua. Tinggal yang kroco-kroco ini yang nggak dianggap nggak bahaya ya, termasuk saya sendiri kan junior waktu itu. Di situ muncullah peraturan-peraturan baru. Keluar edaran ya, surat edaran yang isinya adalah ada perubahan di situ, yang tadinya kami sebagai warga seniman di situ berubah menjadi kata-kata penyewa kios. Nah, di sini ada yang nggak beres. Ini gara-gara yang senior udah dikeluarin semua itu. Nah, di situ ada 7 lampir kalau nggak salah. Isinya semua suruh tanda tangan atas persetujuan ini, bahwa isinya adalah setiap tahun harus naik sekian persen untuk bayar kios itu. Nah, di situ setelah sampai
saya di kios saya waktu itu ada Ahmad Sakri, ada Kang Timan almarhum. Berarti itu terakhir, itu yang terakhir. Ahmad Sakri mau ikut tanda tangan. Jangan dulu, kamu baca dulu, baca sampai selesai. Isinya apa? Terus dibaca lama. Terus akhirnya dia memutuskan tidak ikut tanda tangan. Jadi waktu itu seniman Pasar Seni Ancol semua tanda tangan, yang enggak cuman saya sama Ahmad Sakri aja. Tapi tetap program dia berlanjut karena kalau petisi itu ya udah sah kan, dia buat undang-undang itu. Akhirnya benar terjadi, setelah itu kita nggak ada harganya sama sekali. Sejak itu pula saya udah jarang aktif di Ancol, karena saya anggap ini udah bukan siapa-siapa lagi. Kita udah dianggap kayak penyewa di Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu pasar seni sekarang. Ya maaf, mudah-mudahan ada yang dengar. Nah, terus setelah itu naik sampai sekarang itu hampir 500.000 per bulan. Dan semua nunggak. Dia membuat aturan sendiri, ya ditagih sendiri, dijalani sendiri, tapi seniman tetap tidur karena nggak punya duit toh. Diambil duitnya dari mana? Yang bisa bertahan sampai sekarang itu hanya pelukis potret, itu pun juga kembang kempis. Untuk bayar kios enggak. Kembang sepatu ya. Makanya ini harus dirubah. Kembang kepis. Saya suka seandainya di sini ada Mendiknas ya, bisa biar tahu bahwa kami di Pasar Seni Ancol itu sebenarnya sama-sama lah ya. Kami seniman di situ dipajang ya, ditonton, dijadikan tontonan ya. Orang pengunjung datang, dia disitulah kami nggak ada rahasia, lukis campurannya apa. Nah, kita ini kan jualan kan ya. Karena dianggap bahaya. Mestinya jangan dipungut biaya. Bolehlah bayar, tapi untuk bayar listrik lah 300.000. Sekarang apa sih yang nggak keluar ya? Apa yang nggak keluar uang, semua juga keluar uangnya. Tapi jangan seperti itu, peraturan itu salah itu. Kami udah nggak dianggap apa-apa ya. Cuman sayang di sini nggak ada orang yang berpengaruh untuk kebudayaan. Semoga ada yang Pasar Seni mendengar. Ancol. Ya, itu aja. Terima kasih. Mungkin Mas Jagung selanjutnya. Iya, yang saya ini tangkap juga sebetulnya pasar seni ini Bye bye. unik ya sebetulnya. Walaupun sekarang udah banyak tempat-tempat juga yang menarik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Cuman oke, secara historical emang pasar seni lebih lama. Cuman saat ini mungkin seperti yang Mas Handoyo ceritakan, support sendiri dari pemilik rumah istilahnya enggak. Saya bilang nggak ada mas, nggak ada. Itu sayang karena di pasar seni itu kan selain studio gitu, maksudnya studio itu juga bisa menjadi sarana edukasi ya bagi pengunjung gitu kan. Bukan hanya tempat orang nyari baju apa gitu kan. Itu kan bisa banyak orang ngobrol, cerita, belajar gitu kan, sayang. Jadi sebetulnya bisa jadi sarana destinasi wisata juga sebetulnya di pasar seni itu kalau memang disupport baik fasilitasnya, terus kemudahan bagi seniman-seniman yang ingin bergabung gitu ya. Kalau sekarang kan sulit karena syarat dan ketentuan gitu kan untuk ke sana. Itu aja sih sebetulnya, disayangkannya itu aja. Padahal tempatnya unik gitu kan. Harapannya Mas? Harapannya bisa maksimal gitu, maksudnya bisa berfungsi secara normal. Bagaimana sih pasar seni itu konsep awal pasar seni itu apa, itu dijalankan, jadi bisa berfungsi dengan baik dan semua berjalan gitu kan, senimannya bisa tetap berkarya dengan tanpa perlu lapar gitu kan, tanpa kekurangan, akhirnya itu bisa
mengedukasi orang lebih baik juga, dan pengunjung juga makin ramai. Itu aja sih sebetulnya. Sayang kalau dibiarkan itu terus. Oke, Mas Makroni. Seorang seniman jangan bikin satu titik, kalau enggak istri suruh dagang di rumah, jangan mengharapin lukisan laku. Kalau kedua, kita bikin lukisan yang kecil-kecil itu sebagai untuk dapur ngebul, jangan bikin yang besar-besar. Kalau enggak bikin yang lain seperti Iya benar, itu ada sebetulnya, cuman karena suasana di pasar seni sendiri mungkin tidak seperti dulu gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin semua kios terisi gitu kan, sekarang kurang, terus senimannya nggak sebanyak dulu gitu kan, banyak kios yang kosong gitu kan, mungkin jadi gimana ya, mereka melihatnya tuh mungkin kurang seru gitu mungkin kali ya. Tapi banyak juga sih yang tanya-tanya begitu. Apalagi tadi Ya, anak muda ada nggak yang banyak, banyak. kayak kolektor-kolektor muda itu sebetulnya sekarang juga sebetulnya udah mulai bermunculan ya sebetulnya. Jadi nggak nyangka gitu tiba-tiba anak muda nanya, ini berapa, boleh saya beli nggak? Terus beli beneran gitu. Itu berarti kan udah mulai regenerasi gitu. Tadi kok beli juga gitu ya. Oke, baik. Karena durasi sudah menunjukkan pukul 9. Kalau saya dapat simpulkan bahwa dari Mas Handoyo sendiri dalam proses perjalanan hidupnya itu membawa Mas Handoyo ke dalam titik di mana ini saya bisa menjadi seorang seniman dengan melakukan perenungan-perenungan khusus dan lain sebagainya. Kemudian dari pendekatan medium yang dilakukan oleh Mas Jagung juga mungkin karena memang mengenal medium pahat atau kayu itu dari ayahnya. Kemudian juga Mas Makroni yang memang selalu mencari ide-ide kegilaan dalam proses berkaryanya, dan tentunya harapan dari para seniman Ancol ini untuk kedepannya agar situasi di sana menjadi lebih baik, dan semoga dari pemerintah daerah juga ada yang mendengar harapan-harapannya dan semoga adanya regenerasi di sana. Begitu, boleh berikan tepuk tangan kepada ketiga seniman yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Dengan ini saya Wina mengakhiri acara diskusi pameran bergambar yang mana malam ini merupakan bergerak, mohon maaf, yang mana malam ini merupakan pameran terakhir pada acara malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.